Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Parawansyah. Saya akan menjelaskan tentang kanker serviks. Serviks adalah bagian leher rahim yang berhubungan dengan vagina. Serviks sendiri mempunyai fungsi, salah satunya menghasilkan lendir atau mukosa. Lendir tersebut digunakan untuk menyalurkan sperma dari vagina ke rahim pada saat berhubungan seksual. Kanker serviks adalah kanker umum yang terjadi pada sel-sel leher rahim. Biasanya kanker tersebut tidak menunjukkan gejala tahap awal. Gejala baru muncul pada saat kanker tersebut sudah menginfeksi organ lain. Kanker serviks merupakan kanker yang paling bahaya bagi wanita setelah kanker payudara. Terdapat dua jenis kanker serviks. Yang pertama adalah karsinoma sel squamosa. Kanker ini merupakan kanker yang paling umum terjadi. Kanker ini bermula pada sel squamosa yang terdapat pada luar leher rahim. Yang kedua adalah adenokarsinoma. Adenokarsinoma adalah kanker yang bermula pada sel kelenjar yang ada di saluran leher rahim. Perkenalkan, nama saya Helmi Alex Alphonse. Di sini saya akan membahas sedikit tentang deteksi pada kanker serviks. Kanker serviks sangat mungkin untuk dicegah dan disembuhkan apabila dideteksi secara rutin. Dengan melakukan screening pada kanker serviks, bagi kalian yang mungkin aktif secara seksual setiap 3 tahun sekali dan dilanjutkan dengan 5 tahun sekali apabila tes pada tahap sebelumnya kalian dinyatakan negatif atau normal. Tes pap smear adalah metode screening serviks yang digunakan untuk mendeteksi sel-sel yang bersifat prakanker maupun kanker pada serviks. Pada pemeriksaan ini digunakan alat yang bernama spekulum. Spekulum berguna untuk membuka dinding vagina agar dokter dapat melihat serviks secara jelas. Kemudian ada sebuah sikat yang halus dan lembut yang berbentuk seperti spatula digunakan untuk mengambil contoh-contoh sel dari pasien yang diperiksa. Kemudian contoh sel-sel tersebut dibawa ke laboratorium untuk memeriksa apakah mengandung sel prakanker atau kanker serviks. Bagi kalian yang menggunakan tes pap smear, dianjurkan agar tidak melakukan hubungan seks selama 24 jam dan tidak dalam keadaan menstruasi. Nama saya Olivia Safira. Saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari penyakit kanker serviks. Jadi sebelumnya pada tahap awal penyakit ini tuh tidak ada gejala tertentu, sehingga banyak wanita yang tidak menyadari bahwa dirinya terkena penyakit kanker serviks. Oleh karena itu, saya akan membahas beberapa tanda dan gejala dari penyakit kanker serviks yang perlu diketahui. Gejala umum dari kanker serviks adalah pendarahan pada vagina, baik dalam jumlah banyak maupun hanya berupa flek. Biasanya pendarahan ini terjadi setelah berhubungan seksual, di luar periode menstruasi, atau bahkan setelah menopause. Yang kedua, biasanya kanker serviks ditandai dengan flek atau keputihan yang berbau dan berwarna merah muda atau kecoklatan. Gejala lainnya dari kanker serviks yaitu berubahnya siklus menstruasi, yaitu bertambah lama waktu menstruasinya, biasanya lebih dari seminggu dalam 3 bulan atau lebih, atau darah yang keluar saat menstruasi itu lebih banyak dari biasanya. Gejala berikutnya yaitu munculnya rasa nyeri. Nyeri biasanya terjadi pada perut bagian bawah atau panggul. Biasanya muncul pada saat berhubungan seksual. Nyeri juga dapat terjadi pada bagian punggung atau pinggang. Hal ini bisa dapat diketahui bahwa sudah terjadi komplikasi atau pembengkakan pada ginjal dan tulang-tulang akibat sel-sel kanker sudah menyebar ke bagian tersebut. Gejala selanjutnya yaitu perubahan kebiasaan buang air kecil, termasuk perubahan frekuensi buang air kecil, misalnya lebih jarang buang air kecil dari biasanya atau sebaliknya, serta keluarnya darah dalam urin. Gejala berikutnya yaitu penurunan berat badan turun secara signifikan dalam waktu singkat. Biasanya gejala ini disertai dengan penurunan nafsu makan. Dan gejala yang terakhir yaitu membengkaknya pada salah satu kaki. Hal ini terjadi ketika sel tumor menekan pembuluh darah. Perkenalkan, nama saya Anindita Devananda Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan atau penanganan penyakit kanker serviks. Pengobatan penyakit kanker serviks meliputi beberapa terapi, seperti operasi, radioterapi, dan kemoterapi.
Pengobatan penyakit kanker serviks biasanya bergantung pada stadiumnya. Pada stadium prakanker serviks biasanya diobati dengan cara membuang sel-sel abnormal pada lapisan serviks melalui prosedur ablatif atau pemotongan lokal bertegangan rendah yang biasa disebut LIP. LIP adalah kepanjangan dari lingkaran electrosurgical excision procedure. Pada kanker serviks stadium awal biasanya diobati dengan cara tindakan histerektomi, lalu radioterapi yang seringkali dilakukan bersama kemoterapi. Nah, apa sih tindakan histerektomi itu? Tindakan histerektomi adalah proses pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat rahim atau uterus pada wanita yang mengalami penyakit tertentu. Biasanya setelah dilakukan tindakan histerektomi ini, wanita tidak mampu lagi untuk mengalami menstruasi, sehingga tidak dapat hamil. Tindakan-tindakan pengobatan tersebut biasanya dilakukan pada stadium 1A, 1B, dan 2A. Namun pada stadium 1B dan 2A biasanya dilakukan berdasarkan ukuran tumornya. Jika ukuran tumornya kurang dari 4 cm, maka akan dilakukan radikal histerektomi atau radioterapi. Nah, radikal histerektomi yakni mengangkat rahim dan jaringan sekitarnya seperti tuba falopi, sebagian vagina, indung telur, kelenjar getah bening, dan jaringan lemak. Dan jikalau ukuran tumornya lebih dari 4 cm, maka akan dilakukan kemoterapi yang berbasis cisplatin atau yang dilanjutkan dengan histerektomi. Apa sih cisplatin itu? Cisplatin itu adalah obat kemoterapi yang biasa digunakan dalam pengobatan kanker yang menghambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan cara mengubah struktur dan fungsi sel. Biasanya digunakan dengan cara disuntikan pada saat tindakan kemoterapi. Yang selanjutnya adalah kanker serviks stadium lanjut yang biasanya diobati dengan radioterapi yang seringkali dilakukan bersama dengan kemoterapi. Biasanya tindakan tersebut dilakukan pada stadium 2B sampai dengan 4A. Kemoterapi yang digunakan adalah kemoterapi berbasis cisplatin. Sedangkan kanker serviks stadium 4B akan dipertimbangkan pengobatannya. Biasanya menggunakan kemoterapi dan obat yang sesuai dengan keputusan berdasarkan usia, kesehatan, dan preferensi pasien. Tindakan pengobatan meningkatkan tingginya peluang sembuh, yaitu mendeteksi dini pada stadium awal dan juga meringankan gejala-gejala yang muncul. Hai guys, nama saya Anissa Nursetyani dari kelas D41A nomor absen 11. Nah, gimana nih kalian udah pada paham belum tentang kanker serviks? Kalau kalian belum paham, kalian putar ulang aja ya, biar makin paham, oke? Sekarang kita mau ngebahas tentang gimana sih caranya mencegah kanker serviks. Kanker serviks diakibatkan oleh adanya infeksi virus human papillomavirus atau HPV yang tidak hanya ditularkan melalui hubungan seksual, tapi juga bisa ditularkan melalui kulit ke kulit. Cara mencegah kanker serviks antara lain yang pertama yaitu rutin melakukan pemeriksaan pap smear. Pap smear merupakan salah satu cara terbaik sebagai lini pertahanan pertama untuk mencegah kanker serviks. Metode ini berfungsi untuk mendeteksi sel-sel di dalam leher rahim yang berpotensi sebagai kanker nanti. Menurut American College of Obstetrician and Gynecology atau ACOG, disarankan untuk melakukan pemeriksaan pap smear sebagai salah satu cara mencegah kanker serviks pertama kali pada usia 21 tahun. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan pap smear secara rutin setiap 3 tahun sekali tanpa disertai tes HPV bagi yang berusia 21 sampai 30 tahun. Bagi yang berusia lebih dari 30 tahun, langkah pencegahan kanker serviks dengan pemeriksaan pap smear disarankan untuk dilakukan bersamaan dengan tes HPV setiap 5 tahun sekali. Lakukan pemeriksaan pap smear secara rutin untuk upaya pencegahan serta mengurangi resiko kanker serviks.
Cara yang kedua yaitu melakukan tes DNA HPV. Tes ini dilakukan untuk mencari tahu keberadaan virus HPV di dalam DNA leher rahim. Umumnya, tes DNA HPV ini dilakukan dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu bersamaan dengan pap smear. Cara ini biasanya ditujukan untuk wanita yang berusia 30 tahun ke atas. Jika di bawah 30 tahun, cara ini kurang efektif sebagai langkah pencegahan kanker serviks. Pasalnya, wanita berusia 20-an yang aktif secara seksual lebih mungkin terinfeksi HPV yang akan menghilang dengan sendirinya. Yang kedua yaitu setelah pap smear. Cara ini dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika tes pap smear menunjukkan hasil yang tidak normal. Cara yang ketiga untuk mencegah kanker serviks yaitu mendapatkan vaksinasi HPV. Baik wanita maupun pria yang berusia 9-26 tahun dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi HPV. Pada dasarnya, vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks ini paling ideal diberikan pada mereka yang memang belum aktif secara seksual. Namun, semua orang dewasa yang aktif secara seksual dan belum pernah mendapatkan vaksin pencegahan kanker serviks disarankan untuk segera melakukan vaksinasi. Cara yang keempat untuk mencegah kanker serviks yaitu hindari merokok. Cara ini merupakan salah satu cara untuk menjauhkan dan mencegah Anda dari resiko kanker serviks. Orang-orang yang tetap merokok akan kesulitan untuk menyembuhkan dirinya dari infeksi virus HPV. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh racun rokok bersifat oksidatif sehingga bisa memicu sel kanker muncul dan bertambah ganas. Akhirnya, racun rokok dapat dengan mudah mengubah virus yang sudah berada di dalam tubuh berubah menjadi sel kanker. Wanita yang sudah aktif secara seksual harus melakukan pemeriksaan pap smear terlebih dahulu sebelum mendapatkan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Cara mencegah kanker serviks yang kelima yaitu lakukan seks yang aman. Penularan human papillomavirus ini bisa ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman, misalnya tidak menggunakan alat kontrasepsi. Virus HPV tidak hanya dapat ditularkan melalui penetrasi semata, virus ini juga bisa menyebar melalui berbagai kontak seksual lainnya, seperti kulit di area genital yang saling bersentuhan, seks oral, seks vaginal, seks anal, atau berhubungan seks menggunakan bantuan alat atau sex toys. Resiko tertular HPV juga meningkat apabila Anda sering bergonta-ganti pasangan seksual. Meskipun begitu, tak menutupi kemungkinan bahwa seorang wanita yang hanya memiliki satu pasangan tidak bisa terinfeksi. Cara pencegahan kanker serviks yang keenam yaitu menjaga kebersihan vagina. Cara ini penting untuk dilakukan, khususnya saat sedang menstruasi dan keputihan, untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Untuk melakukan upaya pencegahan kanker serviks yang satu ini, Anda bisa menggunakan bantuan cairan antiseptik khusus kewanitaan. Biasanya produk ini mengandung povidone iodine yang bisa Anda gunakan untuk menjaga kebersihan area kewanitaan termasuk vagina. Dengan melakukan berbagai upaya pencegahan kanker serviks yang telah disebutkan, resiko Anda untuk tertular juga semakin rendah. Dengan begitu, Anda dapat terhindar dari penyakit kanker serviks. Sekian dari kelompok 7. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.